Kelurahan Margasari tampak sibuk pagi itu. Para pegawai keluar masuk membawa map coklat dan tumpukan berkas. Di luar gedung satu lantai berwarna krem pucat itu, beberapa warga duduk menunggu antrean di bangku kayu panjang yang mulai lapuk dimakan usia. "Pak, tolong ditandatangani dulu surat domisilinya," kata Rina, staf kelurahan sambil menyodorkan berkas kepada Pak Umar, warga lanjut usia yang sudah menunggu sejak pagi. Pak Lurah, pria parubaya bernama Pak Adnan, keluar dari ruangannya dengan senyum lebar. Ia mengenakan batik mahal dan jam tangan mencolok. "Wah, pagi-pagi sudah ramai ya? Semangat-semangat," ujarnya sambil menepuk bahu seorang pegawai. Di dalam ruang kerja, Bu Santi, bendahara kelurahan, tengah menghitung tumpukan uang bantuan yang baru dikirim dari dinas kabupaten. Di mejanya ada beberapa kotak bantuan sembako yang akan segera dibagikan. Beras, mie instan, minyak goreng, dan sarden kalengan. Namun, isi sembakonya tampak mencurigakan. "Mie-nya kedaluarsa bulan lalu, Bu," bisik Yuni, staf muda. "Ah, tenang aja, gak usah repot. Warga juga gak akan ngecek satu-satu," jawab Bu Santi dengan tawa kecil. Tak jauh dari sana, truk bantuan dari pusat datang membawa dus-dus sembako lain. Tapi sebelum diturunkan ke gudang kelurahan, truk itu malah belok ke belakang rumah dinas Pak Lurah. "Buat panitia lah, masa kita kerja nggak dapat bagian," ucap Pak Adnan santai. Tak ada yang berani protes. Pegawai kelurahan sudah biasa melihat bantuan bocor seperti ini, dan tak seorang pun yang benar-benar peduli. Bagi mereka, ini bagian dari rezeki tambahan. Namun, di balik bangunan kelurahan itu, di kampung-kampung yang tersebar di wilayah Margasari, kehidupan sedang berada di ujung benang rapuh. Pak Rohim, ayah dua anak, sudah 2 hari tak makan. Istrinya sakit, anaknya merengek kelaparan. Bantuan yang ia terima kemarin hanya sekarung beras bau dan sebotol minyak goreng keruh. "Buat apa jadi rakyat kalau tiap hari cuma disuruh sabar?" gumamnya lirih. Di pojok kampung, seorang janda tua bernama Bu Watmi duduk memeluk tubuhnya sendiri. 3 hari lalu, ia menemukan tetangganya, remaja perempuan, menggantung diri di kandang kambing karena depresi, tak bisa bantu orang tuanya membeli makan. Tapi semua itu belum terdengar di telinga kelurahan. Yang mereka tahu, laporan sudah diketik, dana sudah dicairkan, dan mereka masih bisa tertawa di siang bolong. Tapi, mereka lupa. Ketika perut rakyat yang lapar berubah menjadi doa, dan ketika air mata mereka membasahi tanah, tanah itu menyerap semuanya. Dan tanah tidak lupa. Siang mulai tergelincir. Matahari menggantung di langit seperti bola api, menyengat aspal jalanan di depan kantor kelurahan. Di ruang belakang, Bu Santi duduk sambil mengisi catatan fiktif. "Data penerima bantuan fiktif, ya Bu?" tanya Yuni sambil mendekat. "Ya, nama-nama lama aja dipakai lagi. Gak mungkin dicek satu-satu. Lagi pula, kalau ada lebihnya kan bisa buat TR kita nanti," jawab Bu Santi sembari mengedipkan mata. Yuni ragu sejenak, tapi ia memilih diam. Gajinya terlalu kecil untuk memberontak. Di luar, warga masih duduk menunggu dengan sabar. Beberapa mulai resah karena nomor antreannya belum dipanggil. Pak Rohim datang dengan tubuh lemah dan mata sayu. "Maaf Pak, bantuan hari ini cuma untuk yang namanya ada di daftar," kata Rina, sambil menunjuk kertas panjang. "Tapi saya juga warga sini. KTP saya masih aktif. Kemarin saya udah isi formulir. Bapak nggak masuk kuota. Silakan coba minggu depan ya." Pak Rohim terdiam. Tangannya gemetar, tapi ia tahu marah pun tak akan mengubah apapun. Ia hanya menarik napas dalam dan berjalan gontai meninggalkan kantor kelurahan. Di ruang tamu kelurahan, Pak Lurah Adnan tertawa lebar di depan tamu dari luar kota. Di meja, ada tumpukan kotak makanan mewah dan kopi hitam panas. Kelurahan Margasari ini termasuk yang terbaik dalam penyerapan dana bantuan. "Laporan kami selalu rapi," ujarnya dengan bangga. Sementara itu, di gang kecil tak jauh dari kelurahan, suara tangis terdengar dari sebuah rumah reyot. Seorang ibu baru saja kehilangan bayinya karena diare parah. Air bersih sulit, dan bantuan susu formula yang dijanjikan tak pernah sampai. Warga mulai berbisik. Satu persatu kabar duka menyebar seperti angin malam. Kelaparan, anak-anak yang tumbang, ibu-ibu yang pingsan karena kelelahan mencari makan. Tapi para pejabat kelurahan tak mendengar. Mereka terlalu sibuk menyusun rencana perayaan hari jadi kelurahan bulan depan. "Jangan lupa pesen nasi kotak dari catering Bu Lurah. Nanti dapat persen," ucap salah satu staf sambil tertawa. Namun malam itu, ada satu kejadian yang tak biasa. Penjaga malam kelurahan Pak Min mendengar suara tangis lirih dari dalam gudang logistik. Padahal semua pintu sudah dikunci. Ketika ia mendekat, suara itu makin jelas. Tangisan seperti suara anak kecil, lalu berubah menjadi rintihan perempuan. Kemudian, hening.
Pak Min membuka pintu gudang perlahan, dan di kegelapan itu, ia melihat tumpukan dus bantuan sembako yang tersusun rapi. Lalu, satu dus di pojok bergerak. Pak Min mundur perlahan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Suara itu muncul tepat di belakangnya. Keesokan harinya, kantor Kelurahan Margasari tetap seperti biasa. Riuh dengan suara warga yang mengurus surat-surat, tawa staf kelurahan, dan dentingan gelas kopi di ruang rapat kecil. Tak ada yang tahu bahwa semalam Pak Min pulang dengan tubuh menggigil. Ia hanya bilang, masuk angin, saat anak bungsunya bertanya. Namun, mata Pak Min bengkak dan tangannya terus gemetar. Ia sempat berkata pada tetangganya, ada sesuatu di gudang, bukan tikus, bukan maling, tapi ada yang lapar. Tetangganya hanya tertawa. Walah Pak Min, mimpi kali. Di sisi lain, Bu Santi sedang mencocokkan daftar nama penerima bantuan fiktif dengan nomor rekening titipan. Hari ini masuk 7 juta. Lumayan bisa buat DP motor baru, gumamnya pelan. Di ruangan lain, Pak Lurah Adnan menerima telepon dari pejabat kabupaten. Bagus ya pelaporan kalian. Tapi katanya ada beberapa warga yang komplain bantuan nggak nyampe. Ah, itu biasa Pak. Warga kadang nggak sabar. Kami kan kerja juga manusia, jawab Pak Lurah santai. Sore harinya, awan mulai gelap. Angin bertiup kencang, daun-daun beterbangan dan langit seperti murka. Di halaman belakang kelurahan, seorang tukang kebun bernama Pak Darto menemukan seekor kucing mati dengan mulut berbusa. Tak jauh dari situ, ada sisa makanan bantuan yang dibuang karena sudah basi, menghitam dan mengeluarkan bau menyengat. Ini makanan buat warga, gumamnya lirih. Pantes aja banyak yang sakit. Ia mengambil satu bungkusan dan berniat membawanya pulang untuk diperiksa. Tapi ketika masuk ke rumah, bungkusan itu seperti bergetar. Istrinya menjerit ketika dibuka. Di dalamnya ada ulat hidup yang menggeliat dan potongan kuku manusia. Mungkin ulah anak iseng, kata Pak Darto sih, mencoba menenangkan istrinya. Tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Malam harinya warga RT 2 geger. Seorang janda tua, Bu Ratmi, ditemukan tewas tergantung di dapur. Di dekat kakinya ada sepucuk surat lusuh. Maaf, aku sudah terlalu lapar. Aku titip doa buat cucuku yang belum makan 2 hari. Berita itu menyebar cepat. Warga mulai berkumpul, bertanya-tanya. Tapi staf kelurahan hanya berkata, itu urusan keluarga, jangan dibesar-besarkan. Tapi mereka tak tahu, malam itu, gudang logistik kembali bergetar. Kardus-kardus bergeser sendiri, satu persatu, dan suara itu kembali terdengar. Tapi kali ini lebih jelas. Bukan 1, bukan 2, semua kami lapar, dan kalian kenyang dari mayat kami. Keesokan harinya, suasana kantor Kelurahan Margasari mulai terasa agak janggal. Beberapa pegawai mulai merasakan hal-hal yang tak biasa, meski masih menertawakannya sebagai kebetulan. Bu Santi duduk di ruang arsip sore itu, mencatat alokasi dana bantuan. Ia menyadari bahwa berkas-berkas di rak sebelahnya seakan berpindah posisi sendiri. Siapa yang mindahin ini? Gumamnya pelan, sambil merapikan kembali map-map tersebut. Saat hendak keluar ruangan, lampu mendadak mati. Gelap, hanya terdengar detakan jam tua di dinding. Klik. Sebuah map jatuh sendiri dari atas rak. Ketika Bu Santi mendekat dan memungutnya, ia kaget bukan main. Map itu kosong, tapi di dalamnya terdapat sobekan surat kabar lama. Dengan headline yang membuat bulu kuduknya merinding. 4 warga Margasari meninggal karena bantuan tak sampai, diduga ada penyelewengan. Tahun surat kabar itu 2012. Siapa naruh beginian? Bu Santi buru-buru membuangnya ke tempat sampah. Namun malam harinya, ia mendapati sobekan surat kabar yang sama muncul di bawah bantal tidurnya. Di tempat lain, Pak Darto, si tukang kebun, mulai sering bicara sendiri. Warga yang lewat menganggapnya mulai pikun, tapi anaknya sendiri khawatir. Pak, kok Bapak ngomong sendiri terus? Pak Darto menatap kosong ke arah jendela. Aku dengar suara mereka. Mereka duduk di bawah pohon belakang kantor. Malam-malam, ada yang gendong bayi. Siapa Pak? Warga. Warga yang gak pernah dapat beras bantuan itu. Anaknya menelan ludah, diam. Suara jangkrik di luar terdengar lebih keras dari biasanya. Tapi di antara itu, seperti ada suara lain. Sementara itu, Pak Lurah Adnan tetap bersikap biasa. Ia bahkan menggelar rapat dengan staf kelurahan. Kita dapat bonus dari kabupaten bulan depan. Jadi laporan semua harus rapi. Jangan sampai ada yang bocor, katanya sambil tersenyum lebar. Namun saat rapat selesai, lampu ruangan flicker sebentar. Proyektor yang menampilkan presentasi mendadak mati, lalu menyala kembali. Tapi di layar bukan grafik anggaran, melainkan sebuah rekaman video. Gambar buram, tapi terlihat seorang anak kecil, kurus kering sedang duduk pinggir jalan.
"Bu, perutku sakit, lapar." Suara itu lirih tapi menusuk hati. Tiba-tiba layar mati kembali. "Siapa yang nyolokin flash disk iseng?" "Hah?" bentak Pak Lurah, wajahnya memerah. Semua pegawai saling pandang. Tak ada yang merasa menyalahkan apa-apa. "Sudahlah, mungkin error teknis," ucap Pak Wahyu mencoba menenangkan. Tapi tangannya dingin dan detak jantungnya cepat. Malam mulai jatuh di Margasari. 3 orang warga ditemukan pingsan di rumah masing-masing. Kata dokter, kekurangan gizi dan kelelahan. Tapi satu hal yang bikin merinding. Di rumah ketiganya ditemukan nasi berwarna hitam legam yang ditaruh dalam plastik bantuan. Bantuan dari kelurahan, kata keluarga korban. Dan pada malam itu, di pohon besar belakang kantor kelurahan, muncul bayangan-bayangan yang mulai berdiri. Mereka tak bersuara, tak bergerak. Suasana pagi di Kelurahan Margasari tampak seperti biasa. Pegawai keluar masuk, berkas berserakan, dan kopi mengepul di meja-meja. Tapi sejak kejadian video misterius dan warga yang pingsan, banyak pegawai mulai merasa tidak tenang. Pak Sugeng, bendahara kelurahan, datang pagi-pagi sekali karena tidak bisa tidur. Matanya sembab. Ia semalaman bermimpi buruk, bertemu seorang wanita tua yang menangis sambil memegang karung kosong. "Aku mati lapar, karena beras yang kau ambil, Sugeng." Suara itu masih terngiang di telinganya. Setibanya di kantor, ia dibuat merinding. Pintu ruang bendahara tidak bisa dibuka. Saat berhasil dibuka paksa oleh Satpam, semua lembar laporan keuangan tersobek rapi, seperti dicakar binatang. Di salah satu sobekan kertas tertulis dengan tinta merah, "Tidak semua yang mati bisa beristirahat dengan tenang." Sementara itu, Budian, sekretaris kelurahan, juga mulai terganggu. Pagi itu, ia membuka email kantor. Ada satu email baru tanpa pengirim. Subjeknya, "Untukmu dari mereka yang kau abaikan." Isinya adalah foto-foto warga miskin, mayat membusuk di rumah reyot, dan anak-anak kurus dengan mata kosong. Beberapa foto memperlihatkan karung bantuan bertuliskan Kelurahan Margasari yang sudah membusuk ditumbuhi belatung. Budian spontan muntah di tempat. Tapi saat rekan kerjanya melihat laptopnya, email itu sudah hilang. "Barusan ada, demi Allah barusan ada," teriaknya panik. Malamnya, Satpam yang berjaga sendirian melihat hal aneh. Dari kamera CCTV, terlihat seorang pria tua berdiri diam di depan kantor. Ia memakai peci lusuh dan jaket sobek. Wajahnya sayu. Satpam keluar untuk mengecek, tapi tak ada siapa-siapa. Saat kembali ke pos jaga, ia kaget. Monitor CCTV kini menampilkan 6 sosok. Semua berdiri kaku menghadap ke arah kamera. Salah satunya menatap lurus ke arah Satpam, lalu tersenyum. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Pak Lurah Adnan yang merasa resah akhirnya memutuskan bermalam di kantor bersama beberapa stafnya. Mereka ingin mencari tahu siapa yang usil, siapa yang menyabotase sistem kelurahan. Namun tengah malam terdengar suara berisik dari gudang belakang. Mereka keluar bersama, membawa senter. Di depan gudang ditemukan karung-karung bantuan yang semestinya sudah dibagikan tahun lalu. Masih utuh, tapi berisi nasi busuk, mie instan kadaluarsa, dan susu bubuk yang penuh kutu. Ini nggak mungkin. Suara Pak Adnan mulai gemetar. Lalu terdengar suara pelan, serak dari balik dinding. "Kami tidak pernah kenyang karena kalian rakus." Lampu senter berkedip lalu mati. Hening sesaat. Lalu pintu gudang terbuka sendiri. Kabut tipis merayap keluar. Dan dari dalam tampak puluhan tangan kurus kering menggapai-gapai perlahan ke arah mereka. Pak Lurah berteriak, "Lari!" Namun kabut telah menelan semuanya. Dan besok paginya tak satu pun pegawai kelurahan ditemukan di kantor. Sejak malam menghilangnya Pak Lurah Adnan dan beberapa staf, kantor Kelurahan Margasari mendadak sunyi. Warga yang datang pagi harinya untuk mengurus surat malah menemukan gerbang dikunci dari dalam. Tak ada suara, tak ada aktivitas. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah bau busuk yang menyengat dari arah gudang belakang. Seorang warga bernama Pak Darto, tukang becak tua yang kebetulan lewat, memaksa masuk karena penasaran. Saat berhasil menjebol pintu belakang, ia mendapati halaman gudang penuh dengan karung bantuan yang membusuk, sebagian tumpah dan dipenuhi belatung. Dan di antara tumpukan itu, Pak Darto melihat sesuatu yang membuatnya terjatuh dan muntah. Sebuah baju dinas kelurahan milik Pak Lurah Adnan, masih utuh, tapi berlumuran tanah dan darah. Tak ada tubuh, hanya bajunya, lengkap dengan ID card yang sudah patah. Kabar itu menyebar cepat, warga mulai berkumpul, tapi tak satu pun berani masuk lebih dalam. Malam harinya, suasana desa berubah. Suara jeritan terdengar dari berbagai penjuru kampung.
Seorang warga mengaku melihat bayangan anak kecil berdiri di genteng rumahnya, menangis sambil menggenggam kaleng kosong. "Bu, aku lapar, Bu," kata kelurahan mau ngasih susu. Keesokan paginya, ibu itu ditemukan meninggal dengan mata terbuka di depan pintu rumah. Tangannya mencengkeram surat pengajuan bantuan yang tak pernah disetujui. Di pos ronda, para pemuda yang biasa nongkrong mulai takut berjaga malam. Cerita mulai bermunculan. Ada yang melihat seorang nenek menyeberang jalan tanpa kaki. Ada yang mendengar tangisan anak kecil di sumur. Ada pula yang melihat bayangan pria menggantung di pohon beringin. Kelurahan Margasari seperti berubah di desa penuh dosa. Warga mulai sadar, ini bukan sekadar teror biasa. Ini kutukan. Seseorang atau sesuatu menuntut keadilan. Dan mereka yakin semua ini berawal dari satu tempat. Kantor Kelurahan Margasari. Tempat yang kini tak ada seorang pun berani masuki. Malam mulai turun perlahan di Margasari, membawa hawa dingin yang tidak biasa. Angin tak lagi hanya berhembus, tapi seolah membisikkan nama para korban. Nama mereka yang pernah memohon bantuan, tapi dijawab dengan tumpukan berkas dan tawa sinis pegawai kelurahan. Di rumahnya yang sederhana, Raga, seorang pemuda dusun yang baru kembali dari perantauan, duduk di depan tungku api. Ibunya meninggal 2 bulan lalu, menurut tetangga karena kurang makan dan terlalu banyak pikiran. Tapi Raga tahu penyebabnya bukan hanya itu. Ibunya pernah menangis di depannya, memegang berkas bantuan yang sudah bolak-balik ditolak. Dan malam ini, Raga menemukan sesuatu. Di antara tumpukan baju ibunya, terselip sebuah surat tua. Lipatannya sudah aus, tapi tulisan di dalamnya masih jelas. "Jika kau membaca ini, maka kutukan sudah dimulai. Mereka yang bermain dengan tangis rakyat tak akan mati biasa. Setiap canda mereka dibayar dengan tangis dari alam. Aku sudah melihatnya. Wajah-wajah yang membusuk datang setiap malam menagih hak mereka. Tolong, jangan biarkan kantor kelurahan itu terus berdiri, karena di dalam tanahnya, darah rakyat tak pernah kering." Surat itu ditandatangani oleh seseorang bernama Juminten. Raga terpaku. Ia kenal nama itu. Bu Juminten, seorang janda tua yang pernah dipermalukan di depan umum oleh pegawai kelurahan. Dituduh merekayasa kemiskinan hanya demi bantuan sembako. Seminggu setelah itu, ia gantung diri di belakang rumahnya. Raga mengepalkan tangan. "Sudah cukup," gumamnya. "Sudah terlalu banyak yang mati diam-diam. Sekarang giliran mereka mendengar suara kita." Malam itu juga, Raga pergi ke rumah Pak Ustadz Hasan, satu-satunya tokoh agama yang masih berani menyebut kelurahan dalam khutbahnya. Wajah Pak Ustadz muram ketika membaca surat itu. "Aku sudah mimpi buruk selama 7 malam, Nak. Dalam mimpiku kantor kelurahan itu meleleh, dan dari lantainya keluar tangan-tangan penuh darah. Mereka bukan minta tolong, mereka minta ganti." Pak Ustadz berdiri, mengambil surban dan tasbihnya. "Kita harus masuk ke sana. Sekarang." Kelurahan Margasari terlihat lebih gelap dari biasanya. Raga dan Pak Ustadz melangkah perlahan ke arah pintu utama. Di luar pagar, angin berputar seperti berdoa. Sebelum membuka gerbang, Raga sempat melihat sekilas ke dalam. Dan ia melihat bayangan ibunya berdiri di dalam gedung, tersenyum. Tapi bukan senyum damai, senyum luka. "Lanjutkan," bisik suara itu, meski bibir ibunya tak bergerak. Angin makin kencang saat Raga dan Pak Ustadz Hasan melangkah masuk ke pelataran Kelurahan Margasari. Gedung itu tampak biasa di siang hari, hanya bangunan tua satu lantai dengan cat mengelupas dan papan nama yang sudah miring. Tapi malam ini kelurahan itu seperti hidup dan mengawasi. Pintu utama terbuka sedikit, seperti memang sedang menunggu mereka. "Bismillah," bisik Pak Ustadz sembari menggenggam tasbihnya erat-erat. Mereka masuk. Lorong pertama gelap dan sunyi. Lampu neon di langit-langit berkelap-kelip seperti sedang sekarat. Di ujung lorong terlihat ruang pelayanan umum, tempat warga biasa mengantre dari pagi hingga sore hanya untuk ditolak karena berkas kurang lengkap. Raga melangkah mendekat ke papan pengumuman yang tergantung di dinding. Tapi ada yang aneh. Foto-foto lama warga yang pernah mengajukan bantuan kini menempel di sana. Semua fotonya hitam putih, semua wajah tersenyum, kecuali mata mereka menangis darah. Raga mundur pelan. "Pak, ini fotonya Bu Sari, itu Pak Slamet." Pak Ustadz mengangguk pelan. Mereka semua sudah meninggal. Ada yang gantung diri, ada yang stroke karena stres, bahkan ada yang ditemukan mati kelaparan di rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Mereka menoleh. Suara itu datang dari balik pintu ruang keuangan. Pintu itu tertutup rapat, tapi suara ketukan terus berulang. Pak Ustadz mendekat, mengetuk perlahan dari luar. "Assalamualaikum, ada siapa di dalam?" Sunyi.
Tapi saat Pak Ustadz menyentuh gagang pintu, gagangnya terasa hangat seperti baru saja dipegang seseorang. Raga memberanikan diri membuka pintu, dan mereka melihatnya. Tumpukan karung bantuan, masih utuh. Karung-karung berdebu itu tergeletak di pojok ruangan. Di atasnya ada dus-dus mie instan dan beras, sebagian sudah berjamur. Beberapa bungkus bahkan masih tersegel. Ini bantuan dari pusat, kata Pak Ustadz dengan suara tercekat. Harusnya ini sudah didistribusikan bertahun lalu. Tiba-tiba terdengar tawa kecil, lirih dan menyayat. Hehe, lapar ya? Minta bantuan ya? Suara itu berasal dari balik lemari arsip. Dengan perlahan, lemari itu bergerak sendiri, mendorong ke samping dan memperlihatkan lorong sempit menuju ruang bawah tanah. Ruang yang tidak pernah tercatat dalam denah bangunan manapun. Bau anyir langsung menyambut mereka. Pak Ustadz membaca ayat kursi pelan, tapi Raga tetap melangkah maju. Semua kejahatan disembunyikan di bawah, ucapnya lirih. Dari dalam lorong sempit itu terdengar suara ratusan bisikan. Kami tak mati, kami hanya menunggu waktu balas dendam. Lorong menuju ruang bawah tanah itu sempit dan lembab. Dindingnya bukan bata biasa, melainkan tanah padat yang seperti digali diam-diam. Di tiap sisi lorong ada coretan tangan menggunakan arang membentuk kata-kata seperti lapar, anakku mati, kami tidak dibantu. Raga menyorotkan senter dari ponselnya ke arah dinding. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Pak Ustadz Hasan masih setia merapal ayat demi ayat sambil sesekali menoleh ke belakang, seolah takut ada sesuatu yang mengikuti. Pak, tempat ini nggak ada dalam denah bangunan. Saya pernah bantu urus izin renovasi kelurahan ini. Ini bukan bagian dari bangunan asli. Ucap Raga dengan suara pelan. Pak Ustadz mengangguk. Ini mungkin ruang yang sengaja dibuat untuk menyembunyikan. Sesampainya di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruangan kecil. Hanya diterangi satu lampu bolam tua yang menggantung dengan kabel hampir putus. Ruangan itu penuh dengan arsip tua-tua, dokumen-dokumen keuangan, dan kantong-kantong plastik hitam yang mengeluarkan bau menyengat. Ya Allah! Pak Ustadz menutup hidungnya dengan lengan. Ini, bangkai tikus? Lalu terdengar satu suara. Anak kecil menangis. Tangis itu makin dekat, semakin nyata. Lalu dari balik rak arsip, sesosok anak kecil dengan mata hitam legam dan tubuh penuh luka keluar perlahan. Pak, tolong. Ibu saya belum makan. Dari kemarin. Raga berteriak. Pak Ustadz mundur dengan langkah terhuyung. Tapi sebelum mereka bisa lari, pintu lorong tertutup sendiri. Malam itu, suara tangis memenuhi ruang bawah tanah kelurahan. Dan Kelurahan Margasari kembali menutup mulutnya, membiarkan kegelapan menyembunyikan semua aib. Pagi di Margasari berjalan seperti biasa. Burung-burung berkicau, suara pedagang sayur terdengar dari kejauhan, dan anak-anak kecil berlarian di lorong-lorong sempit kampung. Tapi pagi itu, wajah Kelurahan Margasari pucat. Bu Lurah Ratmi, yang sehari sebelumnya masih terlihat tertawa lebar di ruang kerjanya, ditemukan tak sadarkan diri di meja kantor. Mulutnya berbusa, dan tangannya mencengkeram selembar foto lama. Foto keluarga miskin yang dulu pernah minta bantuan langsung padanya, lalu diusir. Dia ngomong sendiri semalaman, ujar Pak Herman, Satpam Kelurahan. Katanya ada yang minta dikembalikan haknya. Terus nyebut-nyebut soal anak kecil di lorong. Raga dan Pak Ustadz Hasan duduk di balai warga sambil menyimak kabar itu. Ini baru permulaan, ucap Ustadz Hasan lirih. Setelah kita turun ke ruang itu, mereka tidak akan diam. Raga mengangguk. Tadi malam, saya mimpi. Saya berdiri di depan bangunan kelurahan. Tapi bukan pagi, malam. Dan semua pintu terbuka. Dari tiap pintu keluar satu warga yang sudah mati. Mereka jalan menuju ruang rapat. Duduk, diam. Lalu satu persatu menyebut nama-nama. Sementara itu di rumah Pak Sugi, bendahara kelurahan yang terkenal kaya mendadak, terjadi sesuatu yang ganjil. Anak perempuannya yang masih duduk di bangku SD tiba-tiba kerasukan. Matanya melotot, suaranya berubah. Bapakmu utang, kami gak makan. Anak saya mati digigit tikus karena makanan busuk dari kelurahan. Istri Pak Sugih menjerit. Tapi anak itu terus bicara dengan suara dewasa dan penuh dendam. Satu-satu, kami akan datang. Tidak lupa, tidak selesai dikubur. Siangnya, Bu Ratmi sadar, namun tidak bisa bicara normal. Ia terus menulis di udara dengan jarinya. Hanya satu kalimat ia ulang-ulang. Tolong, buka lagi ruang itu. Kelurahan Margasari mulai menjadi sorotan warga. Tapi belum ada yang benar-benar tahu bahwa mereka sedang diawasi. Bukan oleh pihak berwenang, tapi oleh arwah warga yang haknya dikorupsi lalu mati dalam penderitaan. Dan arwah-arwah itu kini tak sabar. Langit di atas Margasari tampak ganjil malam itu.
Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya kabut tipis yang menggantung rendah, membuat udara lembab dan pengap. Di setiap sudut gang, hewan-hewan peliharaan meringkuk diam, seperti tahu ada sesuatu yang tak kasat mata sedang bergerak perlahan menyapu kampung. Di dalam balai kelurahan, lampu-lampu padam sendiri satu persatu, hingga yang tersisa hanya kerlap-kerlip dari layar CCTV di ruang keamanan. Tampak jelas dalam rekaman itu, pintu utama balai terbuka sendiri, padahal seluruh bangunan sedang terkunci dari dalam. Pak Herman, si satpam yang berjaga malam itu, tiba-tiba merasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga tengkuk. "Siapa di sana?" tanyanya lantang. Tak ada jawaban. Tapi CCTV menunjukkan ada sosok-sosok bayangan berjalan perlahan melewati lorong. Sosok mereka samar, wajahnya pucat, dan mata mereka kosong. Satu sosok berhenti tepat di depan kamera. Seorang ibu tua memeluk karung beras berlumur darah. Di mulutnya tergantung senyum getir sebelum mendadak kamera mati. Di rumah Bu Ratmi, jeritannya membangunkan tetangga. Ampun, saya nggak tahu itu beras kadaluarsa. Saya cuma nurut." Tangannya mencakar dinding. Matanya menatap kosong ke arah lemari yang kini terbuka. Dan dari dalamnya muncul suara lirih anak kecil. "Ibu janji bantu kami, tapi ibu buang nama kami dari daftar bantuan, kami kelaparan, Bu." Bu Ratmi menjerit lebih keras. Sementara itu di mushola kecil kampung, Ustadz Hasan memimpin doa bersama warga yang mulai sadar akan adanya kutukan tak kasat mata ini. "Bukan sekadar karma," ucapnya. "Ini adalah hak-hak yang tidak kembali. Kita boleh takut pada Tuhan, tapi kita juga tak bisa lari dari sumpah orang yang mati karena dikhianati." Dan malam itu, Kelurahan Margasari jadi tempat puncak penebusan. Pak Sugi ditemukan tergantung di pohon belakang kantor kelurahan dengan mulut menganga, seolah baru hendak berteriak sebelum ajal menjemput. Di tangannya tergenggam secari kertas, daftar penerima bantuan palsu yang dulu ia palsukan. Satu persatu nama yang terlibat mulai jatuh. Entah bunuh diri, hilang akal, atau ditemukan meninggal dalam keadaan misterius. Warga tak lagi berani melintas dekat kantor kelurahan selepas maghrib. Mereka tahu, bangunan itu bukan lagi sekadar kantor pelayanan masyarakat. Ia telah menjadi tempat roh-roh dendam tinggal sementara, menanti orang-orang yang masih belum membayar hutang pada keadilan. Dan di pintu depan bangunan itu ada cat merah yang tak bisa hilang meski sudah dicat ulang. "Kami lapar, tapi kalian yang akan kami makan." Cerita berakhir di sini. Tapi siapa tahu di tempat lain korupsi masih terus hidup. Dan arwah-arwah lapar itu masih mencari kelurahan berikutnya.